Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang saya muliakan al-mukarramin para ulama, berkhusus Profesor Dr. Kiai Haji Asef Abdul Halim, pimpinan pesantren Amanatul Ummah, dan para kiai-kiai yang lain, Wakil Gubernur Jawa Timur beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, Rektor Institut Teknologi 10 November Surabaya, pendiri dan pengasuh para anggota Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jawa Timur, para pegiat ekonomi dan keuangan syariah, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah sore ini atas limpahan rahmat dan kurnia Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu dalam Sarasehan Ekonomi Syariah Jawa Timur di Kota Surabaya. Saya senang sekali mengunjungi Provinsi Jawa Timur untuk kesekian kalinya. Saya kira provinsi yang paling banyak saya kunjungi ya Jawa Timur. Dan selalu ada perkembangan baru yang positif. Jadi kalau datang mesti ada yang baru, mesti ada kemajuan. Ini cerminan konsistensi masyarakat Jawa Timur, khususnya dalam menggerakkan sektor ekonomi dan keuangan syariah. Hadirin sekalian, pemulihan ekonomi dunia saat ini masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Seraya menjaga kewaspadaan terhadap dinamika global, Indonesia mesti optimis dan bergotong royong di dalam gerakan jihad ekonomi bangsa. Saya nyebutnya jihad ekonomi. Ya, karena kata ulama, ekonomi itu termasuk minal jihadil akbar. Ya. Jadi kalau dulu jihadnya memerangi penjajah, sekarang jihadnya jihad ekonomi. Kita dituntut untuk terus berperan aktif membangun ekonomi nasional yang bercirikan keadilan dan kemandirian, layaknya nilai-nilai ekonomi syariah. Saya yakin Provinsi Jawa Timur adalah salah satu yang berhasil menjelmakan komitmen pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Wakil Gubernur, tahun ini Provinsi Jawa Timur berhasil menyabet juara umum Anugerah Adinata Syariah 2023. Jadi juara umum. Selain sebagai penggerak kemajuan ekonomi keuangan syariah, peran Jawa Timur juga terlihat dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Dengan kontribusi mencapai hampir 25%, Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang ekonomi terbesar kedua di Pulau Jawa. Dan semuanya ini bisa diraih karena adanya kebijakan dan program berkearifan lokal yang dikerjakan secara kolektif dan sinergis, melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Jawa Timur hingga tingkat pusat. Saya minta keberhasilan tersebut terus ditingkatkan dan beberapa hal perlu menjadi perhatian bersama untuk memperkuat ketahanan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Jadi dalam rangka kita mengembangkan ekonomi itu kenapa harus syariah? Ya, kenapa syariah itu mesti? Jadi syariah ini sekarang sudah menjadi sistem nasional. Sering saya katakan bahwa
ekonomi kita menganut dual economic system, syariah dan konvensional. Perbankan juga perbankan syariah dan konvensional. Keuangan kita juga, finansial kita juga dual financial system, syariah dan konvensional. Kenapa syariah? Karena bagi umat Islam syariah itu harus wajib, ya. Karena muamalah yang harus kita lakukan adalah muamalah yang masyru'ah. Karena syariah itu tidak hanya menyangkut akidah, ibadah, tapi juga muamalah. Dan muamalah yang ghairu masyru'ah, kata ulama, fi hukmil adam. Kalau muamalah kita tidak syariah sama dengan tidak ada, nothing. Wal ma'dum syar'an kal ma'dum hissan. Kalau menurut syariah tidak ada, ya secara fisik tidak ada. Walaupun ada banyak, tapi tidak ada dianggap karena tidak bernilai. Ulama menyebutnya ghairu mutaqawwim, tidak bernilai. Karena harta itu ada yang mutaqawwim, ada yang ghairu mutaqawwim. Nah yang mutaqawwim yang apa? Mutaqawwim itu yang yajuzu intifa'uhu halal ikhtiyar, yang boleh dimanfaatkan dalam keadaan normal. Itu namanya bernilai. Bukan dalam keadaan darurat. Kalau darurat itu yang haram pun boleh. Ya, bahkan kalau menurut Imam Syatibi, kalau dalam keadaan darurat bangkai itu wajib dikonsumsi. Itu namanya rukhsah yang wajib. Bahkan kalau tidak dipakan, dia meninggal, dakhalan nar, masuk neraka dia. Itu kan. Tapi yang dalam keadaan normal itu yang boleh itu artinya yang halal, yang masyru'ah. Karena itulah maka kita mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah supaya harta kita itu menjadi harta yang mutaqawwim, mal mutaqawwim, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka pengembangan ekonomi syariah itu harus terus kita optimalkan. Pertama, perluas jejaring ekosistem yang kolaboratif dan kondusif. Gandeng lebih banyak perguruan tinggi, pesantren, asosiasi, ormas, media, dunia usaha dan industri, perbankan serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Saya ambil salah satu contoh ekosistem kecil yang mudah terlihat, yaitu pesantren. Di Jawa Timur itu paling banyak pesantrennya, saya kira. Dalam banyak kesempatan saya mendorong agar komunitas pesantren di Indonesia mampu melahirkan mujahid ekonomi, pejuang ekonomi. Saya sering katakan bahwa pesantren itu selain pusat dakwah, selain tempat yang menyediakan i'dadul mutafaqqihin fid din, yang faham agama dan faham pesantren juga sekarang punya peran yang harus dikembangkan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemandirian ekonomi santri, pesantren dan masyarakat sekitar niscaya akan meningkatkan kesejahteraan umat. Program kemandirian yang banyak dikenal melalui pesantren adalah OPOP. Ya. One pesantren, one product. Dan saya lihat di Jawa Timur berkembang. Saya lihat di mana-mana ada pameran, di Kalimantan Selatan, ternyata ada produk dari Jawa Timur. Dan bahkan mereka dari Jawa Timur yang memberikan bimbingan, mengasistensi di beberapa provinsi dan di luar daerah. Keunikan program OPOP ini adalah mekanisme dan jenis produk yang disesuaikan dengan potensi unggulan lokal. Program ini patut diperluas
baik di Jawa Timur yang saat ini memiliki sekitar 5.000 lebih pesantren, juga di wilayah lainnya. Terakhir kemarin saya Cirebon, di Buntet, dan mereka juga sudah mulai mengembangkan produk-produk pesantren. Jadi alhamdulillah OPOP ini sudah berkembang dari mulai Jawa Timur sampai ke Jawa Barat, sampai ke Kalimantan Selatan, sampai ke beberapa daerah. Yang kedua, tumbuhkan para pelaku bisnis dan kewirausahaan syariah yang inovatif dan kreatif. Pengusaha ini penting. Karena apa? Karena semua instrumen yang ada, keuangan syariah, industri halal tidak akan bisa tumbuh tanpa pengusaha. Jadi pengusaha ini menentukan. Tidak ada. Dan juga begitu juga pengembangan dana sosial syariah, zakat, wakaf, infak, sedekah. Kalau tidak ada pengusaha, tidak ada yang memberi sedekah, tidak memberikan zakat, tidak ada yang memberikan wakaf. Oleh karena itu, di dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, salah satu dari 4 fokus itu adalah membangun usahawan, usaha-usaha syariah, pebisnis syariah. So, pengusaha ini saya nyebutnya sebagai penumpangnya. Lembaga keuangan itu bisnya. Ya, industri halal itu bisnya, semua asuransi semua bisnya. Nah, kalau tidak ada penumpangnya ini tidak jalan. Oleh karena itu pembangunan para pelaku bisnis itu menjadi sesuatu yang niscaya, yang harus. Indonesia membutuhkan para wirausahawan yang mampu menggali dan menampilkan keunggulan sumber daya wilayah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Akselerasi ekonomi pasca pandemi akan lebih inklusif dan merata jika digerakkan oleh para pelaku usaha yang produktif sekaligus menerapkan prinsip perbaikan syariah. Jadi membangun pengusaha syariah itu pertama adalah menginkubasi pengusaha-pengusaha yang punya bakat, belum. Jadi diinkubasi, ditumbuhkan. Dan yang kedua, mengembangkan pengusaha yang sudah ada supaya menjadi pengusaha lebih besar. Yang ketiga, mensyariahkan pengusaha yang belum syariah. Nah, jadi itu 3 saja itu. Ya. Yang belum tumbuh ditumbuhkan, diinkubasi. Yang sudah ada dibesarkan. Yang ketiga, menghijrahkan istilahnya itu pengusaha-pengusaha konvensional ke syariah. Itu insya Allah nanti itu akan lebih besar. Yang ketiga, perkuat infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah, termasuk pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi di semua sektor ekonomi dan keuangan syariah. Optimalkan kawasan industri halal yang sudah ada. Di Jawa Timur sudah ada di Sidoarjo. Tadinya juga mau dibangun di Gresik. Dan sewaktu saya menghadiri di Madura, itu juga di daerah Bangkalan. Nah, ini saya harapkan itu akan terus bertumbuh. Dan begitu pula perkuat potensi Jatim sebagai destinasi wisata halal bertaraf global. Percepatan sertifikasi halal mesti menjadi fokus bersama. Nah, saya kira tujuannya bukan semata-mata memberi label halal seperti yang dahulu, melainkan memberi jaminan produk yang halal dan thayyib dikonsumsi bagi masyarakat. Jadi sebenarnya sertifikasi halal itu saya nyebutnya sebagai garansi
garansi dari pemegang otoritas untuk memberi garansi bahwa ini makanan halal. Itu tanggung jawabnya besar. Yang memberikan garansi itu yang punya tanggung jawab besar. Oleh karena itu tidak main-main untuk memberikan garansi itu. Itu tanggung jawab dunia akhirat. Ya. Dan terakhir, tingkatkan partisipasi kolektif dalam peningkatan literasi, edukasi dan promosi ekonomi serta inklusi keuangan syariah. Hadirin yang saya hormati, menutup sambutan ini saya ingin sampaikan apresiasi atas terbentuknya zona khas, ya singkatan dari Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat di kampus ITS. Semoga seterusnya makin banyak bermunculan zona khas di seluruh pelosok Indonesia demi menghadirkan kenyamanan dan keamanan konsumsi produk halal bagi masyarakat. Dan sekarang sudah banyak ya zona khas ini. Pertama saya di Sumatera Barat, di beberapa tempat di Kalimantan Selatan, di mana ada zona-zona khas. Nah, itu saya kira penting. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, zona khas kampus Institut Teknologi 10 November ITS saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin peresmian kami pandu dalam hitungan mundur 3, 2, 1.